Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dinda Anaya, Nilna Hidayatul Ummah, dan Yunita Alfiani Putri akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Filsafat Umum dosen pengampu Bapak Saiful Mujab. Dalam materi ini kita akan membahas tentang kelahiran filsafat alam, yang di dalamnya ada 4 subbab. Yang pertama, Parmenides atau rasionalisme yang tetap. Yang kedua, Heraklitos atau empirisme dan perubahan. Yang ketiga, Empedokles atau 4 anasir. Yang keempat, Demokritos atau teori atom. Silahkan disimak. Masuk pada subbab yang pertama, yaitu Parmenides atau rasionalisme yang tetap. Rasionalisme dikenal sebagai filsafat kontinental karena tokoh-tokohnya berasal dari Eropa daratan, seperti René Descartes dan W.G. Leibniz. Pandangan rasionalisme ini juga menggunakan prosedur tertentu dari akal budi manusia dan menolak anggapan bahwa bisa menemukan pengetahuan melalui panca indera kita dan juga bisa disampaikan dengan pengetahuan yang sebenarnya, yaitu pengetahuan yang tidak mungkin salah. Di sini ada beberapa poin yang menyatakan pengetahuan yang sebenarnya. Yang pertama ada Plato. Menurut Plato, satu-satunya pengetahuan sejati yang disebutnya sebagai empirisme, yaitu pengetahuan tunggal dan tak berubah, sesuai dengan ide-ide abadi. Yang kedua ada René Descartes. Menurut Descartes beranggapan bahwa hanya akal budi yang dapat membuktikan bahwa ada dasar bagi pengetahuan manusia, ada dasar untuk merasa pasti dan yakin akan apa yang diketahuinya. Yang ketiga, diketahui dari beberapa hal penting, yaitu kaum rasional lebih mengandalkan geometri atau ilmu ukur dan matematika, yang memiliki aksioma-aksioma umum yang lepas dari pengamatan atau pengalaman panca indera kita. Mereka percaya bahwa kita bisa sampai pada pengetahuan yang didapat dan diandalkan hanya dengan menggunakan akal budi kita. Lalu ada kaum rasionalis meremehkan peran pengalaman dan pengamatan panca indera bagi pengetahuan. Bagi mereka, panca indera tidak bisa diandalkan untuk memberi kita pengetahuan yang bisa diandalkan. Plato berkata, yang ditangkap panca indera hanyalah dunia gejala, yang semu, yang tidak nyata dan tidak sempurna. Lalu ada karena kaum rasional lebih mengandalkan ilmu ukur dan matematika. Mereka dengan sendirinya hanya menerima metode deduktif. Dengan cara ini, yang terjadi dalam proses pengetahuan manusia adalah bahwa manusia mendeduksikan pengetahuan-pengetahuan partikular dari prinsip-prinsip umum yang bersifat pasti dan universal, yang merupakan bahan manusia dalam akal budinya jauh sebelum ia mengalami apapun. Pada subbab yang kedua akan membahas Heraklitos atau empirisme. Heraklitos merupakan seorang bangsawan di Efeus yang berperawakan melanolik, suka menyendiri, dan sotiter Diogenes. Dikenal akan ajaran yang disebut Pantarai, mengajarkan konsep unity in diversity, difference in unity, atau yang biasa disebut kesatuan dalam keberagaman, perbedaan dalam kesatuan. Lalu ada arca dunia dan kehidupan, api. Definisi empirisme. Empirisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris empirics dan experience. Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani dan dari kata experience yang berarti berpengalaman dalam, berkenalan dengan, terampil untuk. Secara terminologi, empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Ada beberapa kajian teori. Teori yang pertama dari kajian teori John Locke. Mengenai kajian teori dari aliran empirisme,
Empirisme berasal dari pandangan atau tabula rasa. John Locke yang merupakan konsep epistemologi yang terkenal tabula rasa atau blanko, tablet, kertas catatan kosong, digambarkan sebagai keadaan jiwa. Jiwa itu laksana jiwa kertas kosong, tidak berisi apa-apa, juga tidak ada ide di dalamnya. Ia berisi sesuatu. Jika sudah mendapatkan pengalaman, di dalam pengalaman itu kita dapatkan seluruh pengetahuan, dan dari sanalah asal seluruh pengetahuannya. Dalam teori ini, John Locke menggunakan 3 istilah. Yang pertama ada sensasi. Oleh orang empiris modern sering disebut data indrawi. Yang kedua ada idea-idea. Bukan idea dalam ajaran Plato, melainkan berupa persepsi atau pemikiran atau pengertian yang tiba-tiba tentang suatu objek dan sifat. Seperti merah, bulat, dan berat. Selanjutnya ada teori dari David Hume. Ia lahir di Edinburgh, Scotland tahun 1711 dan wafat tahun 1776 di kota yang sama. Hume seorang yang menguasai hukum, sastra, dan juga filsafat. Karya terpentingnya ialah An Enquiry Concerning Human Understanding, terbit tahun 1748. Pemikiran Locke ini diteruskan dan ditentang oleh David Hume. Hume mengusulkan agar manusia kembali pada pengamatan spontan menyangkut dunia. Hume tidak ingin manusia terus-menerus dibelenggu oleh konsepsi tentang dunia. Sesungguhnya manusia meminum air yang nyata, bukan konsep tentang air. Hume menyebut bahwa tidak ada filsuf yang akan membawa kita ke balik pengalaman sehari-hari atau menawarkan pada kita ke balik pengalaman sehari-hari ataupun menawarkan pada kita aturan-aturan perilaku yang berbeda dari yang kita dapatkan lewat perenungan. Subbab yang ketiga membahas Empedokles atau 4 anasir. Empedokles adalah seorang filsuf Yunani Prasokrates yang dianggap sebagai anggota di sekolah pluralis yang kurang terdefinisi dengan baik, karena dia merasa eklektik atau memilih dari yang terbaik dalam setiap pemikirannya. Empedokles lahir sekitar tahun 490 di Akragas, sebuah koloni Yunani di Sisilia. Ia lahir dari keluarga yang cukup terhormat dan aristokrat atau orang dari golongan bangsawan. Ayahnya, Meto, tampaknya telah berperan dalam menggulingkan Traidaeus, tiran Agrigentum pada tahun 470. Empedokles berpendapat bahwa prinsip yang mengatur alam semesta tidaklah tunggal, melainkan terdiri dari 4 anasir atau zat. Memang dia belum memakai istilah anasir, yang sebenarnya baru digunakan oleh Plato, melainkan menggunakan istilah akar atau rizomata. 4 anasir tersebut adalah air, tanah, api, dan udara. Keempat anasir tersebut dapat dijumpai di seluruh alam semesta dan memiliki sifat-sifat yang saling berlawanan. Api dikaitkan dengan yang panas dan udara dengan yang dingin, sedangkan tanah dikaitkan dengan yang kering dan air dikaitkan dengan yang basah. Empedokles berpendapat bahwa semua anasir memiliki kuantitas yang persis sama. Anasir sendiri tidak berubah, sehingga misalnya tanah tidak dapat menjadi air. Akan tetapi semua benda yang ada di alam semesta terdiri dari keempat anasir tersebut, walaupun berbeda komposisinya. Menurut Empedokles, ada 2 prinsip yang mengatur perubahan-perubahan di dalam alam semesta, dan kedua prinsip itu berlawanan satu sama lain. Kedua prinsip tersebut adalah cinta atau pilotes dan benci atau neikos. Cinta berfungsi menggabungkan anasir-anasir, sedangkan benci berfungsi menceraikannya. Keduanya dilukiskan sebagai cairan halus yang meresapi semua benda lain.
Pada subbab keempat yang terakhir akan membahas tentang Demokritos atau teori atom. Teori atom, perkembangan pada beberapa abad sebelum Masehi, filsuf Yunani diantaranya Leucippus dan Demokritus berpendapat bahwa semua materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang tak terbagi. Demokritus menyatakan bahwa jika suatu materi dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian terus dibagi lagi, maka akan sampai pada suatu saat di mana didapat bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dihancurkan atau dibagi lagi, yang disebut atom atau atomos dalam bahasa Yunani yang artinya tak terbagi. Namun, pemikiran filosofis tersebut tidak begitu diterima pada saat itu hingga pada awal abad ke-18, John Dalton merumuskan teori atom yang berhasil menjelaskan hukum-hukum dasar kimia, hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum kelipatan perbandingan. Teori atom Dalton menyatakan bahwa setiap unsur tersusun dari partikel yang sangat teramat kecil yang disebut atom. Semua atom dari satu unsur yang sama adalah identik, namun atom unsur satu berbeda dengan atom unsur-unsur lainnya. Atom dari satu unsur tidak dapat diubah menjadi atom dari unsur lain melalui reaksi kimia. Atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan dalam reaksi kimia. Senyawa terbentuk dari kombinasi atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda dengan rasio atom yang spesifik. Teori atom Dalton ini memberikan gambaran model atom seperti model bola pejal atau model bola biliar. Teori atom J.J. Thomson. Pada tahun 1897, J.J. Thomson melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terdefleksi oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik. Pada eksperimen dengan medan listrik, sinar katoda terbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan negatif. Selanjutnya, partikel sinar katoda ini disebut sebagai elektron. Penemuan elektron ini kemudian mengacu pada kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Menurut model atom Thomson, elektron bermuatan negatif tersebar dalam bola bermuatan positif, seperti model roti kismis, di mana kismis-kismis adalah elektron-elektron dan roti adalah bola bermuatan positif. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih atas partisipasinya. Kami memohon maaf jika ada kekeliruan ataupun salah kata. Silahkan ditanyakan jika ada yang kurang paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.